Lo merasa aman dari campak cuma karena udah kuliah. Salah besar. Virus ini nggak mandang umur dan bisa bikin lo tumbang berminggu-minggu. Aku di sini mau ngingetin, mindset penyakit bocil itu bakal ngerugiin lo banget. Virus ini nggak peduli sesibuk apa jadwal kuliah atau organisasi lo. Dia bakal nyerang siapa aja yang nggak punya proteksi. Halo, aku Dokter V-nya. Jujur aja, gue sering banget nemu cowok-cowok seumuran lo yang ngerasa dirinya invincible cuma karena udah dewasa dan rajin nge-gym. Tapi faktanya, virus nggak peduli seberapa besar otot lo atau seberapa keren gaya hidup lo. Kalau sistem imun lo nggak kenal sama virus ini, lo bakal kalah. Kenapa aku bilang lo salah besar? Karena ada fenomena waning immunity. Mungkin dulu pas kecil lo emang udah divaksin, tapi seiring bertambahnya usia, proteksi itu bisa menurun kalau nggak ada booster atau paparan alami. Akibatnya, lo jadi sasaran empuk. Dan tahu nggak, gejala campak pada orang dewasa itu seringkali jauh lebih menyiksa dibanding pada anak-anak. Kita nggak cuma ngomongin soal demam biasa, tapi demam tinggi yang bisa bikin lo halusinasi dan bintik merah yang bikin gatal sebadan-badan. Bayangin, di saat teman-teman lo lagi sibuk ngerjain tugas akhir atau lagi seru-serunya ikut kepanitiaan, lo justru harus terisolasi di kamar. Nggak boleh interaksi sama siapapun, karena virus ini penularannya gila banget lewat udara. Satu orang yang kena bisa nularin 12-18 orang lainnya. Savage banget kan? Jadi, sebelum lo telanjur tumbang dan nyesel karena ngeremehin penyakit ini, aku mau lo buka mata lebar-lebar. Di segmen ini, aku bakal bedah tuntas kenapa virus campak ini bukan sekedar penyakit bocil, dan kenapa lo, sebagai mahasiswa yang mobilitasnya tinggi, justru punya risiko yang harus diwaspadai. No bullshit, kita ngolongin fakta medis yang bakal bikin lo mikir 2 kali buat skip pembahasan ini. Oke, masuk ke sesi anatomi kelas. Dengerin ini baik-baik, karena ini bukan teori biologi ngebosenin kayak di kampus. Aku bakal bedah gimana virus ini kerja secara brutal di tubuh orang dewasa kayak kamu. Secara anatomi, virus campak itu masuk lewat saluran napas. Tapi jangan salah, dia nggak cuma numpang lewat atau bikin kamu batuk pilek doang. Begitu masuk, dia bakal nempel di sel imun yang namanya makrofag dan sel dendritik di paru-paru. Bayangin virus ini kayak hacker yang ngebajak sistem keamanan paling depan di tubuh kamu. Dari situ, dia dibawa ke kelenjar getah bening dan boom, terjadi viremia. Virusnya nyebar ke seluruh aliran darah, masuk ke limpa, hati, sampai ke kulit yang bikin bintik-bintik merah itu. Kenapa di orang dewasa efeknya lebih brutal dibanding anak kecil? Karena sistem imun kamu sudah matang. Pas virus ini nyerang, sistem imun kamu bakal bereaksi secara masif, semacam overreaction. Perlawanan yang terlalu keras dari tubuh kamu sendiri inilah yang seringnya malah bikin komplikasi parah, kayak pneumonia atau radang otak. Ini bukan cuma soal demam, ini soal sistem tubuh kamu yang lagi perang habis-habisan sampai berisiko shutdown. Nah, ini poin yang paling krusial buat kamu sebagai laki-laki. Aku harus bahas soal saudara dekat campak, yaitu rubella. Dalam dunia medis, kita sering ngomongin mereka dalam satu paket vaksin MMR. Kalau kamu ngeremehin ini, kamu lagi mempertaruhkan aset masa depan kamu. Kenapa aku bilang gitu? Karena virus-virus jenis ini punya kecenderungan buat nyerang kelenjar. Dan di pria, itu berdampak ke testis. Ada kondisi yang namanya orkitis atau peradangan pada testis. Kalau ini terjadi, kualitas sperma kamu bisa drop, bahkan dalam jangka panjang bisa memicu resiko infertilitas atau kemandulan. Kamu mungkin sekarang ngerasa oke-oke aja, masih muda, lagi semangat-semangatnya kuliah. Tapi bayangin nanti, pas kamu sudah siap bangun keluarga, ternyata ada masalah cuma karena kamu ngeremehin virus bocil ini pas mahasiswa. Nggak cuma itu, kalau kamu kena rubella dan nggak sadar, terus kamu nularin ke pasangan kamu nanti pas dia lagi hamil, dampaknya fatal. Ada yang namanya congenital rubella syndrome. Janin bisa cacat berat, buta, tuli, atau kena kelainan jantung bawaan. Jadi, ini bukan sekadar soal bintik merah atau demam seminggu. Ini soal tanggung jawab kamu menjaga kesehatan reproduksi dan kualitas hidup keturunan kamu nanti. Paham kan kenapa aku bilang ini savage? Virus ini nggak cuma nyerang fisik kamu sekarang, tapi dia berpotensi ngerusak rencana masa depan yang sudah kamu susun rapi. Jadi, stop mikir kalau ini cuma penyakit main-main. Di segmen selanjutnya, aku bakal kasih tahu fakta yang lebih pahit lagi soal gimana virus ini bisa menghapus memori sistem imun kamu. Jangan kemana-mana. Oke, kita lanjut ya. Mungkin di pikiran kamu sekarang muncul bantahan kayak gini. Tapi kan aku udah divaksin pas bayi, Dok. Harusnya aman dong. Sini, aku kasih tahu kenyataan pahitnya biar kamu nggak terjebak sama rasa aman palsu. Kamu harus paham satu istilah medis ini, waning immunity, atau memudarnya imunitas.
vaksin campak yang kamu terima waktu masih balita, itu bukan berarti kamu punya perisai gaib yang aktif selamanya sampai kamu kakek-kakek. Di usia kita yang sekarang, masuk ke fase dewasa muda, kadar antibodi hasil vaksinasi zaman dulu itu bisa drop drastis. Penelitian menunjukkan kalau setelah 15-20 tahun, proteksi itu bisa luntur. Artinya, proteksi kamu itu ada tanggal expirednya. Kamu itu ibarat punya HP flagship paling canggih. Harganya puluhan juta, speknya dewa. Tapi antivirus dan sistem keamanannya nggak pernah diupdate sejak kamu pertama kali beli belasan tahun lalu. Begitu ada serangan malware baru, ya HP kamu langsung crash, data hilang semua. Riskan banget kan? Nah, tubuh kamu itu HP-nya, dan virus campak ini adalah malware paling ganas yang pernah ada. Kenapa aku bilang ganas? Karena virus campak adalah salah satu virus paling menular di dunia melalui udara. Secara medis, kita kenal istilah R0 atau R0. R0 campak itu ada di angka 12-18. Artinya, satu orang yang terinfeksi bisa nularin 18 orang lain di sekitarnya cuma lewat droplet atau partikel udara yang tertinggal di ruangan, bahkan setelah orang sakitnya sudah pergi dari situ. Gila kan? Kalau antibodi kamu lagi di titik rendah dan kamu nggak pernah kepikiran buat ambil booster di usia dewasa, kamu itu cuma target empuk yang tinggal nunggu waktu buat meledak gejalanya. Dan yang paling bikin aku harus bersikap savage ke kamu adalah fakta soal amnesia imun. Virus campak ini punya hobi jahat. Dia bisa menghapus memori sistem imun kamu. Jadi, kalau kamu kena campak sekarang, tubuh kamu bisa lupa gimana caranya ngelawan penyakit lain yang sebenarnya sudah pernah kamu lalui. Imunitas kamu diriset ke 0. Buat kamu para cowok, bayangin risikonya. Ketika imun kamu 0 dan tubuh kamu dihajar demam tinggi akibat campak, ini bisa memicu peradangan sistemik yang berdampak ke kesehatan reproduksi kamu. Demam yang terlalu tinggi bisa ganggu produksi sperma secara kualitas maupun kuantitas. Kamu mau rencana masa depan kamu berantakan cuma gara-gara kamu gengsi atau males buat cek status vaksinasi kamu lagi. Jangan pikir karena kamu rutin ke gym dan makan protein tinggi, kamu kebal. Virus nggak peduli seberapa besar otot kamu kalau database antibodi di sel memori kamu sudah kosong atau outdated. Jadi, stop bilang, cuma campak. Di segmen berikutnya, aku bakal bedah lebih dalam lagi gimana caranya kamu tahu kalau benteng pertahanan kamu sudah jebol dan apa yang harus kamu lakukan sebelum semuanya terlambat. Jangan di-skip, dengerin. Aku nggak mau kamu cuma dengerin penjelasan aku tanpa ada aksi nyata. Ini protokol no bullshit yang harus kamu lakuin sekarang juga. Tanpa tapi, tanpa nanti. Pertama, cek lagi catatan imunisasi kamu. Aku tahu, buku kesehatan atau catatan vaksin pas kamu masih bayi mungkin udah berdebu atau bahkan hilang entah kemana di gudang. Tugas kamu sekarang, tanya ortu kamu. Tanya spesifik, "Mah, Pah, aku dulu udah dapat vaksin MR atau MMR lengkap belum?" Jangan cuma ngandelin ingatan yang samar-samar. Kalau catatan itu nggak ada atau mereka ragu, kita harus berasumsi kalau benteng pertahanan kamu belum solid. Lebih baik dapat dosis tambahan daripada nggak terlindungi sama sekali. Kedua, kalau kamu nggak yakin atau ternyata emang belum dapat dosis lengkap, langsung gerak ke puskesmas atau rumah sakit buat dapat vaksin MMR atau MR tambahan. Kenapa aku harus cerewet banget soal ini ke kamu? Anggap aja, ini investasi paling murah buat kualitas hidup kamu ke depannya. Ingat, komplikasi campak pada pria dewasa itu bisa sistemik dan berat. Kamu nggak mau kan organ reproduksi kamu atau sistem imun kamu keganggu secara permanen cuma gara-gara virus yang sebenarnya bisa dicegah cuma lewat 1-2 kali suntikan. Sebagai pria yang punya masa depan panjang, kesehatan reproduksi itu aset, dan vaksin ini adalah asuransinya. Ketiga, kalau kamu udah ngerasa ada gejala demam tinggi, lemes banget, plus mata merah yang mulai perih atau sensitif kalau kena cahaya, please, jangan sok kuat. Jangan maksain tetap berangkat ke kampus, kerja, atau nongkrong cuma karena kamu gengsi atau takut ketinggalan info. Campak kalau nyerang orang dewasa, itu efeknya jauh lebih savage daripada kalau kena ke anak kecil. Kalau kamu nekat keluar rumah dengan kondisi gitu, kamu bukan lagi jadi cowok yang produktif, tapi kamu lagi jadi carrier yang ngebahayain satu angkatan kamu. Jangan bikin klaster baru di lingkungan kamu cuma gara-gara ego. Isolasi mandiri itu bukan tanda kamu lembek, tapi itu bukti kalau kamu pria yang punya integritas dan bertanggung jawab sama kesehatan orang-orang di sekitar kamu. Be responsible. Jangan sampai keteledoran kamu hari ini malah bikin kamu nyesal di kemudian hari. Kalau kamu ngerasa info ini penting buat teman-teman tongkrongan kamu yang mungkin masih nganggep campak itu penyakit sepele, share video ini ke mereka. Dan jangan lupa klik subscribe di Sehat Scope biar kamu nggak ketinggalan info kesehatan yang to the point kayak gini. Stay safe dan langsung cek status vaksin kamu sekarang. Gini ya, kesimpulan besarnya satu, jangan sombong cuma karena kamu ngerasa udah gede atau badan tegap. Virus itu nggak pernah lihat KTP, dan kalau dia nemu celah di sistem imun kamu yang nggak divaksin, dia bakal sikat tanpa ampun. Di pembahasan deep dive kali ini,
Aku mau kamu benar-benar sadar kalau campak pada orang dewasa itu bukan sekedar drama bintik merah yang bakal hilang dalam 3 hari. Ini masalah serius yang bisa ngerusak rencana hidup kamu. Bayangin, Blue, kamu lagi ambis-ambisnya ngejar IPK atau lagi ngerintis karir, tiba-tiba harus tumbang 2 minggu karena komplikasi paru atau radang otak gara-gara virus bocil ini. Nggak cuma itu, sebagai dokter, aku harus ingatin sisi yang sering banget disepelein cowok, kesehatan reproduksi. Campak yang parah pada laki-laki dewasa bisa memicu reaksi inflamasi hebat di seluruh tubuh. Kalau kamu kena demam tinggi yang ekstrim dalam waktu lama, itu bisa berdampak ke kualitas sel reproduksi kamu. Dalam kesehatan seksual itu bukan cuma soal fungsi saat ini, tapi gimana kamu menjaga aset masa depan kamu dari infeksi yang sebenarnya bisa dicegah.